Bab 1. Apakah ada orang di sini? Aku lelah. Benar-benar terkuras. Meskipun gaji bulanannya hampir mencapai 2 juta won, Sejun berhasil menghemat 1 juta won setiap bulan dengan mengurangi biaya hidup. Setelah membayar sewa dan cicilan pinjaman, mahasiswa. Ini memungkinkan dia untuk mengumpulkan sejumlah 12 juta won di rekening tabungannya. Namun, meski ini jumlah yang cukup besar, itu masih jauh dari tujuan Sejun. Kapan saya bisa membeli tiket? Bisakah saya membelinya? Sejun menghela nafas, kewalahan dengan tujuannya yang menantang. Menara hitam misterius setinggi 99 lantai, muncul entah dari mana di jantung Gangnam, Seoul 10 tahun lalu. Menara itu membanggakan pola geometris dan struktur yang menentang hukum fisika. Menara dengan sifat serupa muncul, secara bersamaan di 100 kota di seluruh dunia. Meskipun masing-masing negara melakukan penyelidikan terhadap menara yang muncul di dalam perbatasan mereka hanya memperoleh sedikit manfaat dari temuan mereka. Informasi yang mereka temukan mengungkapkan bahwa menara itu berdiri setinggi 990 meter, dibangun dari bahan yang sangat kuat sehingga bom nuklir pun tidak dapat merusaknya, dan tidak memiliki pintu masuk yang terlihat. Dalam kejadian yang tak terduga, orang-orang mulai keluar dari menara satu persatu. Mereka sepertinya melewati dinding menara secara alami. Penyelidik dengan cepat mengidentifikasi orang-orang ini, mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang baru saja menghilang. Bagaimana kamu memasuki menara? Menanggapi pertanyaan penyidik, mereka menjelaskan bahwa mereka tidak masuk ke dalam menara melainkan tersedot ke dalam lubang hitam. Ketika mereka sadar kembali, mereka menemukan diri mereka di lantai pertama menara. Dengan demikian, informasi tentang menara mulai terungkap melalui akun mereka yang muncul darinya. 100 menara tersebut saling berhubungan sebagai satu kesatuan. Saat memasuki menara, Anda terbangun dan berperan sebagai pesulap atau pejuang. Monster menghuni menara dari lantai 2 ke atas, semakin kuat saat lantai naik. Hadiah diberikan untuk menyelesaikan setiap lantai, dengan nilai hadiah meningkat di setiap level. Namun, tidak ada hadiah untuk menyelesaikan lantai yang sama 2 kali. Tidak ada yang mengerti tujuan dari menara ini. Tapi satu hal yang pasti, memanjat menara menghasilkan kekayaan. Barang-barang yang diperoleh di dalam menara mendapatkan harga tinggi di bumi. Di antara barang-barang itu ada sesuatu yang disebut tiket. Tiket adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi yang terbangun, dengan kemungkinan besar untuk mendapatkan 1 atau lebih tiket setelah menyelesaikan lantai. Mereka yang sudah bangun tidak memerlukan tiket untuk memasuki menara. Namun orang biasa dengan tiket bisa mengakses menara. Begitu berada di dalam menara, ia mereka akan terbangun dan mendapatkan kualifikasi untuk naik. Akibatnya, tiket tidak murah dan tidak mudah didapat. Di Korea misalnya, Asosiasi Kebangkitan Korea membeli tiket dari pemburu dalam jumlah besar dan menjualnya kembali. Harganya dipatok 150 juta won per tiket. Karena tingginya permintaan, muncul berita bahwa harga akan melambung hingga 200 juta won dalam seminggu. Ratusan orang telah membayar di muka dengan tidak sabar menunggu kesempatan untuk membeli tiket. Aku tidak bisa menyerah. Setelah sering melihat berita tentang orang kaya melalui tiket menara, Sejun membuat keputusan yang berani. Tanam tanaman di rumah. Itu adalah cara untuk mengencangkan ikat pinggangnya lebih jauh. Dia tidak berniat mengolah sesuatu yang luar biasa. Dia berencana untuk menanam beberapa tanaman dengan pemeliharaan rendah untuk menghemat biaya hidup. Aku akan mulai hari ini. Dengan itu, dia membeli beberapa daun bawang dan beberapa barang lainnya di supermarket sebelum pulang. Hehehe. Sejun menyenandungkan lagu, penuh dengan tekad. Jika saya mulai menanam buah dan sayuran di rumah, saya dapat menghemat banyak biaya makanan dan menikmati hasil panen yang melimpah. Beginilah cara saya menghemat uang untuk membeli tiket dan memasuki menara. Lalu, saya akan mendapatkan banyak uang di menara untuk serang dan saya... Hehehe. Sejun melamun tentang serang, anggota girl group top Korea Moonlight Fairy. Dengan kata lain, itu adalah fantasi Sejun sendiri. Sementara Sejun tersesat dalam lamunannya dan berjalan dengan seringai konyol, sebuah lubang hitam muncul di ruang kosong di depannya. Kemudian, suara mendesing. Itu mulai menyedot segala sesuatu di sekitarnya. Apa ini? Sejun sangat terkejut saat menemukan lubang hitam yang tidak mengungkapkan sisi lainnya. Itu menghilang. Menghilang adalah fenomena di mana orang tersedot ke dalam menara. Semua yang terbangun pertama kali mengalami penghilangan. Bagaimanapun ini sangat beruntung, lebih sulit didapat daripada memenangkan lotre. Sejun buru-buru mengirim pesan ke keluarganya, khawatir mereka akan mencarinya jika dia menghilang tanpa sepatah kata pun. Ketika dia selesai mengirim pesan, "Kenapa aku masih di sini? Bahkan jika aku tersedot ke dalam lubang, aku seharusnya sudah lama tersedot.
Sejun terus menatap lubang hitam itu, menunggunya mengambilnya. Tapi tidak ada tanda-tanda bahwa kekuatan hisap semakin kuat. Cepat dan bawa aku. Hah? Kenapa menyusut? Lubang itu bahkan menutup. Tidak, masa depan saya. Semarang! Sejun mengambil keputusan. Masa depan adalah untuk perintis. Itu benar. Aku akan masuk. Sejun masuk ke dalam lubang. Dengan itu, dia menghilang ke dalam kegelapan pekat. Di mana saya? Begitu Sejun keluar dari lubang, dia menyadari ada yang tidak beres. Informasi yang dia dengar tentang lantai pertama menara sangat berbeda dari yang dia lihat. Di lantai pertama menara, seharusnya ada lampu gantung mewah yang menerangi area tersebut, lantai marmer putih, alun-alun luas dengan toko yang menjual peralatan dan ramuan, dan pusat pelatihan tempat para prajurit dan penyihir dapat mempelajari keterampilan. Tapi tempat ini adalah sebuah gua yang terbuat dari bebatuan, bahkan tidak ada satupun toko atau pusat pelatihan yang terlihat. Satu-satunya kesamaan dengan lantai pertama menara adalah luasnya. Satu-satunya anugerah adalah bahwa tidak ada penerangan lampu gantung yang mewah, tetapi seberkas sinar matahari menyinari gua melalui lubang di langit-langit. Ayo cari jalan keluar dulu. Sejun mencari jalan keluar. Tempat pertama yang dia tandai sebagai pintu keluar, potensial adalah lubang di langit-langit gua. Namun memanjat tembok untuk mencapai lubang melengkung di langit-langit sepertinya mustahil kecuali dia adalah Spider-Man. Ayo cari tempat lain. Sejun meletakkan tasnya di atas batu dan mulai menjelajahi gua. Sesaat kemudian, mengapa tempat ini begitu luas? Gua itu jauh lebih luas dari yang dia kira. Ujung gua sangat gelap sehingga dia hampir tidak bisa melihat apapun karena sinar. Matahari tidak bisa mencapainya. Aku harus menghemat tenaga, tapi Sejun dengan enggan menyalakan senter smartphone-nya dengan pengaturan rendah dan terus menjelajahi gua. 3 jam kemudian, penjelajahan gua selesai. Gua itu benar-benar diblokir ke segala arah. Dia memeriksa setiap celah antara bebatuan dan titik lemah, tapi tidak ada tempat yang sepertinya bisa menjadi jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Apakah saya akhirnya terdampar? Sejun bergumam seolah dia kehilangan akal, dan berjalan dengan susah payah kembali ke tempat matahari bersinar, melalui lubang di langit-langit gua. Apa yang harus saya lakukan? Dia harus mengakuinya. Mustahil baginya untuk keluar dari sini sendirian. Halo, apakah ada orang di sana? Teriak Sejun putus asa ke arah lubang di langit-langit gua. Tetapi, hei, aku di sini! Teriakan putus asa Sejun. Sejun tidak bisa keluar dari lubang, dan hanya berputar-putar di dalam gua. Halo, apakah ada seseorang di sini? Sejun berteriak sampai tenggorokannya mau pecah, tapi tidak seorang pun, apalagi apapun, lewat di dekat lubang itu. Brengsek, adakah yang bisa mendengarku? Berdebar. Sejun tidak bisa menahan amarahnya dan menendang tanah tanpa alasan. Jadi, 1 hari telah berlalu, hari kedua tersesat. 1 Mei pagi. Pip, pip, pip. Alarm yang dia atur untuk bekerja berbunyi. Sejun bangun dengan susah payah dari tempat tidur yang tidak nyaman dan mematikan alarm di smartphone-nya. Alpha. Sejun yang baru bangun tidur menatap lubang di langit-langit gua sepanjang hari. Bahkan setelah beberapa jam berlalu, tidak ada yang lewat. Apakah ada orang? Teriakan Sejun hanya terpantul dari bebatuan lembab dan kembali, sebagai gema yang suram. Perut Sejun berbunyi. Meskipun dia khawatir dia harus makan untuk bertahan hidup. Aku benar-benar lapar. Dia menyadari bahwa dia belum makan apapun sejak dia meninggalkan pekerjaan. Apa yang harus kumakan? Sejun menemukan batu datar untuk duduk dan duduk. Kemudian, berdesir. Dia mengeluarkan sebuah apel yang dibungkus kantong plastik dari tasnya. Itu adalah apel yang sudah dicuci yang diberikan kepadanya oleh seorang rekan kerja di kantor. Terima kasih, Minjun. Sejun memutuskan bahwa jika dia keluar dari sini, dia akan membayar Minjun dengan babi asam manis. Bukannya Minjun suka babi asam manis, tapi Sejun sangat menginginkannya dengan mie kacang hitam sekarang. Jadi Sejun memutuskan untuk mentraktir Minjun dengan babi asam manis dan membuka kemasan plastik untuk menggigit apelnya. Kegentingan. Jus apel yang manis dan asam memenuhi mulutnya. Ini sangat enak. Saat nafsu makannya kembali, rasa laparnya menjadi tidak terkendali. Kegentingan. Sejun melahap apel itu seolah-olah dia kesurupan. Dia menatap inti dan biji apel yang tersisa dengan ekspresi sedih. Jumlahnya tidak mencukupi. Berdebar. Sejun menggali lubang dangkal dengan kakinya dan mengubur biji apel dan inti bersama. Kemudian dia mulai mengeluarkan barang-barang dari tasnya. Laptop, sisa air 500 ml dari kantor, daun bawang, tomat cherry, dan ubi jalar yang dibelinya untuk ditanam di rumah. 1, 2, 3. Sejun mulai menghitung jumlah tomat cherry yang ada di dalam wadah plastik. Dia ingin secara akurat memahami jumlah makanan yang dimilikinya.
27 tomat ceri, 10 batang daun bawang, dan 7 ubi jalar. Untuk saat ini, dia menanam semua daun bawang, 3 tomat ceri, dan 2 ubi, dan meninggalkan sisanya sebagai makanan. Tomat ceri memiliki banyak biji di dalamnya, jadi hanya 3 biji saja dapat menghasilkan banyak tanaman. Adapun ubi jalar, mereka adalah satu-satunya makanan yang tersedia yang bisa menyediakan karbohidrat, tapi dia tidak bisa menanam banyak. Pertama, ayo isi perutku. Sejun mencuci ubi jalar dan 5 tomat ceri di kolam kecil. Beruntung ada kolam kecil di sudut gua. Setidaknya dia bisa menemukan air. Akan lebih baik jika ada ikan juga. Tidak ada makhluk seukuran kecebong di dalam kolam. Sejun menyadari tidak ada serangga atau hewan kecil seperti tikus di dalam gua juga. Sejun biasanya ditakuti oleh serangga atau tikus, tapi sekarang tidak ada, rasanya aneh. Dia telah melihat banyak adegan di film di mana orang memakan serangga atau tikus saat tidak ada makanan. Sungguh, jika makanannya habis, aku mungkin harus makan yang seperti itu. Tentu saja, lebih baik melarikan diri dari tempat ini sebelum makanan habis. Saat dia mengunyah ubi jalar, suara garing membuat pikirannya yang berhamburan menghilang. Sekarang adalah waktunya untuk fokus pada ubi jalar. Nyam-nyam, itu lezat. Semakin dia mengunyah, semakin manis jadinya. Dia selalu merebus atau memanggang ubi jalar, tetapi terkadang dia pikir boleh saja memakannya mentah-mentah. Sekarang mari kita mulai bekerja. Setelah menghabiskan 1 ubi dan 5 tomat ceri, Sejun mengambil daun bawang. Kemudian, dia memotong sekitar sepertiga dari bagian berdaun hijau dari akar bawang, meletakkannya secara terpisah di tanah. Aku akan memakannya nanti. Meskipun rasanya tidak enak, dia mungkin harus memakannya untuk bertahan hidup. Sejun mengubur bagian putih dari akar bawang di tanah lunak tempat sinar matahari masuk. Kemudian dia menanam 2 ubi jalar di sisi kiri dan tomat ceri di sisi kanan. Dia hanya mengubur ubi jalar di tanah dan menanam benih yang keluar dari tomat ceri yang dihancurkan. Dia menyedot jus tomat dari tangannya dan pergi ke kolam. Dia mengisi botol air 501 ml dengan air kolam dan menyirami tanaman yang baru saja dia tanam. Saat pekerjaannya selesai, Sejun berbaring di atas batu, melihat ke langit-langit, dan menunggu seseorang lewat. Dia mencoba meminimalkan konsumsi energi karena kekurangan makanan dan sesekali berteriak. Apakah ada orang di sini? Tapi tidak ada yang lewat. Pip, 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 pip. 2 Mei lan pagi. Hari ketiga tersesat.